Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Selasa 22 Agustus 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan seorang guru dibully siswanya saat beliau sedang pulang sekolah viral di media sosial. Momen tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Instagram @terang_media. Di dalam video tersebut nampak seorang guru berpakaian dinas hendak mengendarai motornya, akan tetapi ia tampak kebingungan karena tidak menemukan kunci motornya. Ia pun terlihat dikelilingi oleh puluhan siswanya. Siswa-siswa berbaju putih abu-abu itu terdengar meneriaki dan menertawakan guru tersebut. Kemudian guru itu melihat ada seorang siswa yang memegang kunci motornya. Ia pun hendak mengambil kunci motor itu dari tangan siswanya, namun siswa-siswa yang lainnya semakin meledek beliau. Nah, pemirsa, apakah guru korban bully siswa ini adalah sesuatu hal yang lumrah? Mengapa muncul fenomena murid berani kurang ajar terhadap gurunya? Serta apakah bullying adalah sebuah problem yang akut yang mencerminkan generasi rusak? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang praktisi pendidikan. Beliau adalah Dr. Fakih Syarif. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih, Pak Fakih? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, walafiat, luar biasa. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, menyikapi terkait dengan beredarnya video viral ya yang memperlihatkan aksi seorang guru yang dibully oleh puluhan siswa SMA yang menurut berita yang beredar ini terjadi di SMA Negeri 15 Maluku Tengah, Maluku. Tampak di dalam video tersebut seorang guru wanita berhijab menjadi korban pembulian yang dilakukan oleh para siswanya. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Dokter ini? Apakah problem ini ya, ini adalah sebuah fenomena yang lumrah atau seperti apa? Mohon tanggapannya. Ya, ini seperti persoalan seperti gunung es saja, karena ini menunjukkan bahwa pendidikan kita tidak baik-baik saja. Jadi sistem pendidikan kita lagi bermasalah ini. Karena sebenarnya kalau yang namanya pendidikan itu di dalam Islam itu bukan hanya transfer of knowledge, jadi bukan hanya sekedar mengajar, transfer ilmu, tetapi di dalamnya ada pendisiplinan perilaku, mendisiplinkan tingkah laku. Maka di dalam Islam tujuan pendidikan itu adalah bagaimana membentuk kepribadian Islam. Nah, kepribadian Islam itu dibangun dua unsur, yaitu pola pikirnya didasarkan oleh akidah Islam, dan kemudian pola sikapnya, dorongan nafsunya, nafsianya ini juga diselaraskan dengan akidah Islam. Nah, ini menunjukkan satu fenomena yang menurut saya pendidikan kita gagal, apalagi ini sekolah negeri. Ya, harusnya kemudian tidak elok lah, bahkan saya mengatakan tidak beradab seorang murid sampai menggoda ibu gurunya. Apalagi anak-anak seusia SMA harusnya mereka memiliki pemikiran dan juga memiliki adab yang baik. Nah, ini salah satu fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak hanya di Maluku Utara, kita juga dapatin di beberapa tempat semacam itu. Maka ini harus ada evaluasi total sebenarnya. Ada apa dengan pendidikan kita? Dengan konsep merdeka belajarnya ternyata tidak jelas juknisnya. Ya, makanya kemudian kita harus kemudian melihat paradigma pendidikan kita ini apa hari ini. Dan ternyata paradigma pendidikan kita atau politik pendidikan kita hari ini bukan didasarkan Islam, tetapi didasarkan oleh konsep sekuler.
Nah, kalau didasarkan dengan konsep sekuler, maka itu anak turunannya juga akan ngikut semua. Nah, di situ agama tidak jadi penting, ya. Kemudian sopan santun, akhlak itu amat sekali tidak diperhatikan. Karena kalau kita melihat hanya pola pikirnya adalah sekedar bagaimana lulus bisa kerja, 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 dan kerja. Nah, saya kembali lagi bagaimana sih pendidikan di dalam Islam tadi itu seharusnya memang dibangun pendidikan itu di dalamnya ada membangun kepribadian Islam. Dan kepribadian Islam itu dibangun dengan dua unsur tadi, yaitu pola pikir dan pola sikap. Pola pikirnya, akliyahnya didasarkan dengan akidah dan nilai-nilai Islam, dorongan nafsunya pun juga diatur, dilandaskan dengan akidah Islam. Nah, beberapa kali pertemuan saya seringkali mengatakan itu sampai ada level berpikir 1, 2. Jadi kalau level berpikir 1 itu ketika faktanya itu bisa dilihat. Kalau faktanya bisa dilihat, orang berpikir itu kan ada 4 unsur. Yang pertama ada fakta, ada proses penginderaan, kemudian ada otak dan ada informasi yang dia miliki sebelumnya. Nah, level berpikir 1 itu adalah ketika dia melihat fakta itu bisa diindra. Maka ketika fakta itu bisa diindra, maka kebenaran itu adalah pernyataan sama dengan kenyataan. Nah, dalam dunia pendidikan kita masih level berpikir 1 ini. Kalau level berpikir 2 itu, bagaimana kalau faktanya tidak bisa diindra? Ada apa di balik tembok? Maka di sini butuh dalil. Jadi ada apa di balik tembok itu kan tidak bisa kita lihat. Tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa di balik tembok itu misalnya ada kambing. Karena apa? Ada suara kambing misalnya. Mbek gitu. Berarti ada dalil. Tapi apakah betul itu suara kambing? Di balik tembok itu ada kambing, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, karena bisa jadi ada anak-anak main-mainan, anak-anak kecil kemudian niru-niru suara mbek, atau dia lagi ngerekam suaranya mbek, mbek. Nah, maka ketika berpikir level 2, maka berpikirnya sudah harus ada dalil, harus ada bukti, dan di dalam dunia pendidikan kita memang diajarkan di level 2 ini. Lah, kalau berpikir level 3 itu adalah berpikir sudah pengembangan, berpikir dengan aplikasi dan sains. Lah, yang belum ada adalah dalam dunia pendidikan hari ini adalah ketika berpikir level 4. Berpikir level 4 itu adalah ketika pola pikirnya harus dilandasi oleh sebuah akidah, sebuah ideologi. Kalau Islam ya akidah Islam. Sehingga kemudian dia memiliki pemahaman tentang kehidupan ini. Dari mana sih kita berasal, untuk apa sih kita hidup, dan kemana kita akan kembali. Maka inilah yang saya sebut dengan berpikir level 4. Harusnya pola pendidikan kita setidaknya dibangun dari berpikir level 4 ini. Nafsianya juga gitu. Kalau level 1, nafsia level 1, dia masih ketika dorongan nafsunya itu didasarkan oleh landasan akidah Islam. Sehingga kemudian ketika pola pikirnya dilandasi dengan akidah Islam, kemudian nafsianya, dorongan nafsunya juga dilandasi dengan akidah Islam, sehingga nanti akan memunculkan satu perbuatan yang bernilai Islami. Nah, kalau pada nafsianya level 2, ketika dia menjalankan dorongan nafsunya sesuai dengan Islam tadi itu, awalnya harus dipaksa, sehingga masih menjadi berat. Tapi kalau kemudian itu sudah dilakukan berulang-ulang akan jadi kebiasaan. Nah, kalau sudah naik lagi level 3, bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi dia sudah menjadi karakter bagi dia. Bahkan kalau nafsianya sudah naik level 4 atau level 5, dia sudah merasakan nikmatnya ketika menjalankan Islam. Sehingga ketemu antara level berpikir 4 dan 5 dengan nafsia 4 dan 5. Jadi sebenarnya bisa ditingkatkan sampai dengan level 5. Jadi kalau sudah level 5 itu, level berpikir level 5 itu dia tidak hanya sekedar menjadikan akidah Islam sebagai landasan, tapi akidah Islam yang itu akan memancarkan sebuah aturan. Dan dia memahami bahwa di seluruh aspek hidup dan kehidupan itulah terpancar yang disebut dengan ideologinya, mabda'nya. Sehingga menjadikan Islam menjadi pandangan hidup. Nah, kalau kita perhatikan hari ini, dunia pendidikan kita tidak sampai level itu, Mas. Bahkan sampai pendidikan tertinggi di S3 seperti saya setelah menyelesaikan S3 itu ternyata hanya berpikirnya level 3. Tidak sampai berpikir bagaimana, dari mana sih kita berasal, untuk apa sih kita hidup, dan kemana kita akan kembali yang dilandasi oleh akidah. Apalagi kemudian
berpikir level 5 tadi. Kalau berpikir level 5 itu adalah sudah berpikir menjadikan Islam itu sebagai pandangan hidup. Sehingga kemudian itu tercermin dalam sehari-hari, tercermin di dalam melaksanakan kehidupannya. Nah, maka disinilah saya mengatakan disinilah pentingnya kita merumuskan bahkan kemudian mengevaluasi. Harus pendidikan kita diajak untuk membangun kepribadian Islam di mana itu bisa ditingkatkan pola pikirnya, akliannya dan nafsiannya dari level 1, 2, 3 menuju ke level 4, level 5, bahkan level 6. Kalau level 6 itu sudah seorang mujtahid. Kalau level 6 nafsianya itu ketika dia melakukan sesuatu itu bukan sudah merasakan menikmati nikmatnya iman, nikmatnya menjalankan aturan Allah, tetapi bil hujjah. Jadi ketika dia melakukan itu sudah bil hujjah dengan hujjah yang kuat. Nah, sebenarnya apakah mungkin? Mungkin sekali, hanya tinggal kita mau apa enggak, karena itu sebenarnya sudah digariskan dalam Islam. Ya, itu. Ya, baik, selain, peristiwa pembulian yang dialami oleh ibu guru di Maluku tadi, ini sebelumnya kita juga, ketahui ya, ada juga seorang guru di SMA Negeri 7, Rejang Lebong, Bengkulu ya, Bapak Zaharman, itu juga mengalami nasib yang, cukup pahit ya, di mana beliau, bola matanya sampai pecah ya, karena diketapel oleh seorang, wali murid, yang mana siswanya ini melakukan sebuah kesalahan, terus kemudian ditegur, tetapi orang tuanya tidak terima, sehingga terjadi hal tersebut. Nah, hal ini kira-kira seperti apa ini, supaya dunia pendidikan kita ini bisa berpikir pada level 4 ya minimal sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi. Kita harus bagaimana ini, Pak Fake ya? Karena kita Ya, yang sudah pertama berpuluh tahun merdeka yang ini, pertama masih saja begini. yang per Ya, yang pertama ini masalahnya pendidikannya itu harus menjadi prioritas utama bagi negara. Negara harus paham betul di situ ada amanah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bukan sekedar bikin program. Hari ini eee, hanya omong doang akhirnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi pelaksana pendidikan di pemerintahan, sampai kemudian di tingkat bawah, kepala sekolah dan sebagainya, yang negeri lebih-lebih menjadikan pendidikan menjadi kapitalisasi pendidikan. Kalau kalau itu tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya politik pendidikan kita itu benar-benar melayani pendidikan itu dengan menyediakan infrastruktur, kemudian bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Hari ini kan semua by proyek akhirnya, ya. Sampai kemarin sebelum ini kan ada kasus bagaimana sekolah melakukan apa, pungli, ya. Karena memang biaya sekolah itu tinggi sebenarnya. Sementara pemerintah omongnya pendidikan gratis, tapi ternyata tidak gratis. Nah, sementara anggaran sekolah juga tinggi sebenarnya. Nah, maka di sini negara ini serius apa enggak gitu sebenarnya nangani pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah memang tanggung jawab negara, tapi juga masyarakat juga punya kepedulian bagaimana kemudian orang-orang kaya yang mampu itu juga kemudian bisa memberikan bantuan. Jadi kalau di dalam Islam itu beberapa solusi untuk mengatasi kebodohan itu yang pertama dia mengakui bahwa kebodohan itu bahaya kan itu. Apalagi kemudian kebodohan itu menyebabkan orang tidak berakhlak, orang tidak beradab. Nah, ini harus disadari dulu. Jadi karena kebodohan itu adalah salah satu permasalahan terbesar di muka bumi ini. Jadi kebodohan itu adalah ketidakmampuan seseorang memvisualisasi realitas yang terjadi. Nah, dengan kebodohan itu, seseorang itu bisa terjerumus di dalam kesalahan, dalam dosa, bahkan dalam kekufuran. Bahkan akan menentang ketuhanan. Bahkan akan melanggar hak manusia. Dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus ia lakukan. Maka disadari bahwa kebodohan itu berbahaya, disadari bahwa kebodohan itu akan membawa pemiliknya untuk melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Atau meletakkan sesuatu yang tidak pada tempat yang tepat. Itu juga bodoh. Dan itu bisa juga terjatuh dalam kerendahan, ketidakbergunaan. Dan harus mengakui bahwa bahayanya kebodohan itu menyebabkan kerusakan, kerugian, dan bahaya. Nah,
Islam sangat menjelaskan itu sampai Nabi Musa itu kan ada doanya yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sampai beliau berdoa untuk berlindung dari kebodohan gitu ya. Itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Demikian juga Rasul mengajarkan sampai mengajarkan doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Rabbi zidni ilma." Nah, itu langkah yang pertama. Jadi memahami betul bahwa kebodohan itu berbahaya dan kebodohan itu harus dientaskan. Kesadaran ini baik kesadaran individu, keluarga, apalagi negara. Kemudian yang kedua, bagaimana Islam melihat persoalan ini? Maka dia harus melanjutkan aktivitas ilmiah, pendidikan, pengetahuan, untuk terus dibangun kesadarannya ya, tentang bahayanya kebodohan tadi itu. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa umat tidak akan pernah maju tanpa ilmu dan tidak akan mundur kecuali karena kebodohan tadi itu. Oleh karena itu kesadaran ini dibangun dengan aktivitas ilmiah, pendidikan, pengetahuan yang dibangun terus-menerus. Lah, bagaimana negara memenuhi segenap sarana pendidikannya, penyebaran pendidikannya secara merata? Maka pendidikan umat ini sebagai program prioritas bagi individu, pemerintahan, masyarakat. Seorang penyair terkenal namanya Ahmad Syauqi, itu beliau pernah berkata gini, dengan ilmu dan harta manusia membangun peradaban, membangun kerajaan. Namun seorang raja tidak akan bisa dibangun dengan kebodohan dan ketakutan. Maka sarana pendidikan, penyebaran pendidikan ini menjadi tugas negara. Dan ini dulu ditunjukkan pada masa kekhilafan Islam. Kemudian yang berikutnya adalah meyakini tadi bahwa kebodohan itu penyakit besar di tengah masyarakat. Serta bahayanya menimpa pribadi dan umat secara umum. Dan hari ini nampak sekali gitu. Wali muridnya nggak paham pendidikan, anaknya ditegur sedikit, ya itu kasihan guru. Guru itu kalau di daerah Mas, guru itu honorer loh Mas. Yang guru pegawai negeri itu bisa dihitung. Honorer itu gajinya berapa, tapi pekerjaannya, pengabdiannya luar biasa. Maka hari ini pemerintah harus benar-benar kalau kemudian pendidikan ini tidak diperhatikan dengan benar, maka akibatnya ya kayak gini ini. Nanti jadi politikus karena dulu sekolahnya nyogok, ya, sekolahnya nyogok ya, terus kemudian jadi politikus ya pikirannya kotor, wong dia tidak terbentuk kepribadian Islamnya tadi. Nah inilah salah satu contoh kalau kebodohan itu penyakit besar di tengah masyarakat. Bahayanya tadi menimpa pribadi, umat secara umum. Umat yang bodoh itu tidak akan bisa membangun kemuliaan. Umat yang bodoh itu tidak akan bisa menciptakan peradaban. Apalagi menjaga nilai-nilai keluhuran dan menjaga kotanya atau menjaga negaranya. Nah, yang berikutnya adalah memperhatikan bakat-bakat pembelajar dengan pengajaran, dengan pendidikan, dengan penghormatan, memberikan apresiasi pada anak-anak yang berbakat dengan memberi beasiswa, dengan memberikan apresiasi yang luar biasa. Sehingga kemudian dia semangat untuk terus belajar itu. Nah, dulu pada masa kekhilafan Islam, itu bagaimana kemudian seorang penulis ya, seorang ulama itu ketika menulis buku itu dihargai ditimbang dengan emas gitu. Hari ini kan penghargaan terhadap ilmu itu lemah. Ya, memberikan apresiasi, hadiah, serta kompetisi untuk kenaikan peringkat pembelajaran dari perorangan, keluarga atau masyarakat. Jadi kompetisinya mendidik, bukan sekarang ada kompetisi Mobile Legend, kompetisi sesuatu. Nah, akhirnya kemudian ini serius apa enggak sih negara ini ngurusi pendidikan? Nah, bahkan pada masa kekhilafan Islam itu, negara itu mengajak itu para pekerja, orang-orang kaya untuk berpartisipasi. Untuk membuka sekolah universitas. Memang kewajiban negara untuk menggapai kemaslahatan umum, tetapi kemudian bisa juga negara untuk mengajak orang-orang kaya dan dermawan. Makanya kemudian kalau di Indonesia itu ada komite sekolah. Lah komite sekolah itu tugasnya mengawasi, membicarakan tentang anggaran sekolah, membantu. Lah hari ini malah kemudian jadi kapitalisasi. Kadang-kadang komite sekolah tidak jalan tapi hanya sebagai stempel kepala sekolah untuk melakukan pungli. Nah, memang pendidikan kita ini luar biasa anggarannya. Lah, seharusnya negara itu mampu. Saya pernah ngitung-ngitung kan, sering saya katakan. Kalau pos apa
potensi Freeport itu kan luar biasa. Itu kan bukan hanya tambang tembaga, emas, uranium. Nah, itu bisa dihitung sejak dieksplorasi sampai sekarang menjadi dari gunung sampai jadi jurang, itu ambil saja 50% ternyata mampu untuk membiayai apa? APBN dengan asumsi 1 tahun APBN itu 2.500 triliun. Anda bisa bayangkan 100 tahun APBN. Itu sudah dipotong 50% untuk operasional dan sebagainya, anggap itu sudah laba bersih. Ternyata mampu untuk membiayai, itu baru satu sumber. Nah, itu artinya sebenarnya ini politik kebijakan. Maka ada politik pendidikan Islam, bagaimana politik pendidikan, ada juga politik ekonomi. Bagaimana kemudian negara mengelola sumber-sumber daya alam, kekayaan alam yang begitu luar biasa. Nah, ini semua kalau itu diterapkan aturan Islam, di mana menjadikan Islam sebagai pandangan hidup menjadi mabda, itu akan selesai semua itu. Hal ini carut marutnya kan paradigmanya, ideologinya adalah kapitalis. Nah, ikut ideologi kapitalis akhirnya seluruh unsur-unsur pelayanan masyarakat yang harusnya menjadi tanggung jawab negara juga menjadi apa? Kapitalisasi. Nah, beberapa waktu yang lalu kan yang minat sekolah perguruan tinggi juga turun hari ini Indonesia. Sampai hanya sekitar berapa persen. Ya karena apa? Sekarang biaya masuk perguruan tinggi negeri dan swasta hampir sama. UKT-nya sudah berlomba-lomba mahal-mahal kan gitu. Akhirnya yang bisa sekolah hanya sedikit orang. Ini problemnya sebenarnya adalah problem paradigmatik, problem ideologi. Ketika ideologi yang dipakai itu adalah ideologi yang salah dan ideologi yang membawa kerusakan, maka itu akan berdampak pada turunan-turunan yang lainnya. Demikian. Ya baik, dengan adanya problem, ideologi yang salah tadi ya, sehingga kemudian menghasilkan peristiwa seperti guru dibully, terus kemudian kesejahteraan guru yang sangat minim. Lantas, apa yang harus kita lakukan ini, supaya semua problem dari dunia pendidikan ini bisa selesai dan tuntas? Ya akan bisa tuntas ketika mengelola negara ini berdasarkan ideologi Islam. Tidak hanya persoalan pendidikan, tetapi persoalan ekonomi, politik, kenegaraan, seluruh aspek hidup dan kehidupan. Karena Islam itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, maka ada akidah, ada ibadah. Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sehingga ada aturan makanan, minuman, pakaian, dan akhlak. Dan hari ini umat Islam hanya berhenti di sini. Padahal Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Ada aturan tentang ekonomi, maka ada sistem ekonomi Islam, ada tentang pendidikan Islam, ada sistem masyarakat, bagaimana sistem sosial masyarakat dalam Islam, bagaimana sistem pemerintahan, bagaimana sanksi dan pidana. Maka untuk menyelesaikan ini bukan hanya sekedar ganti presiden sebenarnya, tapi ganti apa? Sistem. Dan sistem yang terbaik adalah sistem Islam. Karena kalau mau ganti orang siapapun yang memimpin, kalau sistemnya rusak, ya tetap rusak kan gitu. Itu sama seperti sebuah mesin, nah, mesin cucinya ini rusak, baju yang bagus pada masuk pada mesin cuci yang rusak, maka hasilnya bajunya akan jadi kotor kan gitu. Jadi awalnya bajunya bagus, tapi begitu masuk sistem mesin cuci yang rusak, tidak karu-karuan, maka keluar bajunya akan bolong-bolong, bajunya akan rusak dan sebagainya. Maka persoalan hari ini adalah persoalannya bukan ganti orang, tetapi persoalannya adalah sistem yang dipakai adalah sistem yang rusak. Nah, sistem yang rusak ini harus dijelaskan kerusakannya dan harus ada sistem yang paling baik, yaitu sistem Islam. Dan bagaimana kemudian kita mengedukasi masyarakat bahwa sistem Islam ini harus diterapkan. Berarti orang tidak akan pernah berubah, masyarakat tidak akan pernah berubah kalau tidak ditunjukkan fakta kerusakan yang ada hari ini. Terus bagaimana solusinya, dan solusi yang terbaik itu adalah Islam. Dan Islam harus menjelaskan itu semua secara gamblang. Nah, baru yang ketiga, bagaimana kemudian merubah masyarakat itu. Nah, 3 poin inilah yang terus-menerus harus kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar, jadi kalau hari ini itu seperti apa ya, menyelesaikan persoalan itu akhirnya tidak ada ujungnya karena apa? Paradigma mendasarnya tidak dirubah. Karena kalau kita bicara tentang sebuah undang-undang ya, itu kan harus dibangun oleh pemikiran dan afkar, yaitu pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum. Muncullah konun itu, munculnya undang-undang itu karena ada pemikiran-pemikiran yang dilandasi, yang muncul dari akidah. Adanya hukum-hukum yang muncul dari akidah.
Lah kalau yang kemudian pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum itu muncul dari akidah di luar Islam, akidah sekuler, maka yang akan muncul undang-undang kononnya, yaitu undang-undang yang sekuler. Seperti yang hari ini Omnibus Law, ini semua dampak dari Omnibus Law itu. Ada undang-undang kesehatan, kemudian undang-undang pendidikan, semuanya itu gara-gara Omnibus Law. Berarti itu syarat dengan kepentingan siapa? Kepentingan modal, kepentingan oligarki, bukan kepentingan rakyat banyak. Nah, maka disinilah pentingnya kesadaran untuk membangun paradigma ideologi yang benar. Jadi ketika tadi saya mengatakan level berpikir 4 atau 5, level berpikir 5 itu dalam pendidikan itu harus kemudian menjadikan bahwa Islam itu sebagai mabda atau ideologi yang harus dilakukan dan tidak hanya ideologi bagi dia, tetapi dia harus mendakwakan Islam sebagai mabda itu di tengah-tengah masyarakat. Ini level 5 ini. Sehingga nafsiyanya tadi itu bukan sekedar dia menjalankan aturan Islam itu awalnya karena dipaksa, tapi sudah menjadi kebiasaan dan akhirnya dia menikmati. Dia merasakan nikmatnya berislam itu. Ini sudah level 5 ini. Nah, pola pendidikan kita harusnya nyampe ke sana gitu. Jadi kurikulumnya dibangun untuk membentuk kepribadian Islam, sementara sarana dan prasarananya itu disiapkan oleh negara karena negara tahu betul bahwa pendidikan itu adalah kewajiban negara dan harusnya kemudian diberikan yang terbaik sarana dan prasarananya, bahkan kemudian memberikan fasilitas-fasilitas, apresiasi tentang prestasi, karya dan sebagainya. Dan negara juga membuka kursus-kursus keahlian yang mempermudah metode pembelajaran, prakteknya, agar pendidikan itu sampai ke segenap penjuru negeri. Hari ini kan kelihatannya yang dominasi politiknya. Lah politiknya adalah bukan politik amar ma'ruf nahi mungkar, tapi politik kekuasaan demokrasi yang cenderung yang berkuasa adalah oligarki. Nah, kalau ini yang terjadi ya tunggu aja kehancurannya. Kalau kemudian umat tidak segera disadarkan. Demikian. Ya baik, Mas Awan, penjelasan yang luar biasa nih. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada Pak Dr. Fakih atas penjelasan dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada Ya, edisi kali ini. sama-sama. Insyaallah nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.